Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah hampir 1 tahun kita lewati cobaan seperti ini. Jangan lupa tetap semangat ya teman-teman. Dalam video pembelajaran kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Serlia dengan NIM 19082020203 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas A, semester 3, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Video ini sebagai tugas akhir semester mata kuliah Etika Bisnis Islam dengan dosen pengampu Bapak Haji Ahmad Hairudin LC MH. Dalam video presentasi ini membahas materi mengenai corporate culture atau biasa disebut dengan budaya perusahaan. Apa sih budaya perusahaan itu? Jadi, budaya perusahaan itu merupakan pola dari kepercayaan, simbol-simbol, ritual-ritual, dan mitos-mitos yang berkembang dari waktu ke waktu, serta berfungsi sebagai perekat yang menyatukan organisasi. Dalam budaya perusahaan itu terdapat beberapa unsur budaya, yaitu ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, perilaku atau kebiasaan norma masyarakat, asumsi dasar, sistem nilai, pembelajaran atau pewarisan, dan masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Mengenai implementasi konsep budaya, yang pertama yaitu sistem nilai dan keyakinan organisasi yang mewarnai perilaku pegawai dan kegiatan organisasi. Yang kedua, metode atau kebiasaan kerja yang telah membudayakan. Dan yang ketiga, suatu pola terpadu dari tingkah laku pegawai dalam perusahaan yang meliputi pemikiran, tindakan, pembicaraan, ritual atau upacara, dan benda-benda. Faktor penentu budaya perusahaan. Faktornya yaitu faktor yang menimbulkan rasa puas, yaitu dengan mengutamakan faktor-faktor motivasional yang sifatnya intrinsik, seperti keberhasilan, pengakuan, pekerjaan, tanggung jawab, dan pengembangan. Manfaat budaya perusahaan. Manfaatnya yaitu yang pertama, menumbuh suburkan tanggung jawab yang besar dalam diri individu. Yang kedua, sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, sebagai alat manajemen. Dan yang keempat, sebagai bagian dari sinergi yang menghasilkan perkembangan dan kemajuan organisasi. Hubungan etika dengan budaya perusahaan. Hubungannya yaitu yang pertama, perilaku etis dapat menimbulkan saling percaya antar perusahaan atau dengan stakeholder. Yang kedua, perilaku etis dapat mencegah pelanggan, pegawai, dan pemasok bertindak oportunis serta tumbuhnya saling percaya. Yang ketiga, budaya perusahaan memberi kontribusi signifikan terhadap pembentukan perilaku etis. Dan yang keempat, budaya dapat mendorong terciptanya perilaku etis atau perilaku tidak etis. Pengaruh etika terhadap budaya perusahaan. Pengaruhnya yaitu etika dan budaya perusahaan merupakan satu kesatuan yang terintegrasi sehingga tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dalam mempengaruhi perilaku antar individu ataupun kelompok yang kemudian menjadi perilaku organisasi yang akan berpengaruh terhadap budaya perusahaan. Dan yang terakhir mengenai karakteristik budaya perusahaan. Karakteristik budaya perusahaan itu ada dua pendapat. Yang pertama itu menurut Robbins dan yang kedua itu menurut perspektif Islam. Menurut Robbins, karakteristik dari budaya perusahaan yaitu
inisiatif individu dalam berorganisasi, pengarahan dalam organisasi, integrasi dalam organisasi, dukungan dari manajemen dalam komunikasi, pola komunikasi dalam organisasi, toleransi terhadap tindakan beresiko, kontrol, identitas, sistem imbalan, dan toleransi terhadap konflik. Sedangkan karakteristik budaya perusahaan menurut perspektif Islam yaitu bekerja merupakan ibadah, bekerja dengan asas manfaat dan maslahat, bekerja dengan mengoptimalkan akal, bekerja dengan penuh keyakinan dan optimis, bekerja dengan mensyaratkan adanya sifat tawazun, dan bekerja dengan memperhatikan unsur kehalalan dan menghindari unsur haram. Baik, sekian sekilas pembahasan materi mengenai budaya perusahaan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like and comment video ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.